manajemen cerita. Fungsi manajemen keuangan berikutnya menentukan komposisi modal. Modal kita tadi itu, struktur komposisi modal, campuran hutang dan modal. Ini apa sudah seimbang atau tidak? Ini salah satu fungsi dari manajemen keuangan. Berikutnya kan investasi dana. Harus memastikan bahwa dana yang tersedia itu bisa digunakan untuk bisnis secara memadai. Makanya tadi, walaupun di wirausaha baru ada pinjaman keuangan sampai 90 juta, cukuplah untuk usaha kita saja. Karena nanti usaha lain apa ya? Sudah jadi pemborosan, ya, dan nanti manajemennya juga tidak akan bagus. Betulnya kan? Pertahankan likuiditas yang tepat. Jadi pertahanan likuiditas ini adalah perusahaan itu mampu ya, mendanai, membiayai semua operasional usahanya. Berikutnya, pengelolaan surplus ini untuk investasi ya, meningkatkan tadi profitnya, keuntungannya. Saya butuh alat, butuh apa, beli lagi dengan butuhnya sudah ada, kembali modal, beli alat dan semuanya itu masuk di situ. Nah, kontrol keuangan ini penting. Ini harus dianalisa bagaimana jangan lengah, tetap keuangan itu harus dikontrol. Jangan-jangan nanti kita melesatnya ke bawah bukan ke atas. Berikutnya, nah ini tujuannya maksimalisasi keuntungan, mobilisasi keuangan yang tepat untuk kelangsungan hidup, perusahaan, koordinasi yang benar dengan berbagai pihak, kemudian menurunkan biaya modal. Kita pindah ke pangsa pasar. Ini juga hal penting. Apa sih sebenarnya pangsa pasar? Oh, satu lagi dulu saya buka karena Kak langsung ke pangsa pasar. Satu lagi saya keluarkan. Ya. Siapa nama Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Pamekasan? Maju, Kak. Berkak maju. Ya, Kak. Silakan siapa? Harisani Safari. Benar. Benar. Baik, terima kasih. Ya, semoga bermanfaat. Ada lancar. Binin Mas cek ya. Iya, orang dalam. Pangsa pasar. Orang Kadin, adminnya Kadin. Oh iya. Pangsa pasar adalah persentase dari total pendapatan dan penjualan di pasar yang dibuat oleh bisnis besar. Jadi contoh, ini ada contoh. Pangsa pasar itu bagaimana sih dulunya? Kalau kita punya keinginan mau menjual 50.000 unit dalam 1 tahun dan ternyata yang berjual itu hanya 5.000, maka pangsa pasar kita hanya 10%. Jadi apabila kita punya keinginan saya mau menjual 50 unit setahun, ternyata yang terjual hanya 5.000, berarti pangsa pasar kita hanya 10% saja, tidak lebih. Jadi ada hitung-hitungannya dengan jelas. Berikutnya Kak. Nah, kemudian pangsa pasar ini menandakan naiknya keuntungan. Kita akan bisa melihat semakin tinggi pangsa pasarnya, maka keuntungan itu akan semakin besar. Metrik marketer ini juga sebagai perbandingan pemasaran dengan kompetitor. Saya masih ingat betul bagaimana teh pucuk itu berkompetitor dengan teh botol sosial. Bayangkan, sekarang sudah sejajar ini. Walaupun teh botol itu mengeluarkan yang sedikit gula, less sugar dengan kemasan plastik, tetapi teh pucuk sekarang juga masih memegang pasar. Nah ini bagaimana dia bersaing mengalahkan kompetitornya, paling tidak sejajar. Dia kan pemain baru, jadi kakak-kakak yang masih baru ini jangan takut, ini sudah bukti. Teh pucuk itu mampu menyaingi teh botol yang sudah makan dari awal. Berikutnya, meningkatkan basis pelanggan untuk bisnis. Jadi untuk memperlebar sayapnya. Berikutnya, menumbuhkan reputasi perusahaan. Kalau dia pangsa pasarnya tinggi, berarti perusahaannya bagus, keren. Berikutnya, meningkatkan daya tawar. Semakin besar pangsa pasarnya, maka dia daya jualnya juga semakin besar karena dia sudah punya basis pelanggan tersendiri. Berikutnya, nah sekarang strategi memperluas pangsa pasar. Tambahkan produk serta layanan baru. Kita sudah hafal di pasarnya, tapi saya mau memperluas pangsa pasar saya. Tambahkan produk serta layanan baru. Contoh, saya jual donat, saya tambah dengan DOD. Itu saya coba produk yang baru. Menjual
Ini tahun depan sekolah tempat ke anak untuk karnavalnya harus saya yang kena. Harus ditaati dari awal, ya PDKT, ya semua kasih itu bisa. Ini loh, saya harganya sekian, harga saya bersaing, make upnya bagus hasil BUB. Ini contohnya, tim saya BUB Kecamatan Kadur misalnya. Ini loh tim saya bagus, harga bersaing terjangkau, kami layani itu Pak, tidak usah jauh-jauh. Nah itu layanan. Oke, berikutnya masuk pada sistem penjualan baru. Nah ini penting. Ini penting. Sekarang kita sudah ada di industri 4.0. Semua serba digital. IoT, Internet of Things, semuanya sudah berbasis internet. Bagaimana para usaha baru ini bisa masuk ke dunia digital? Kemarin ada pelatihan desain grafis, itu bisa berkolaborasi. Buatkan saya, kalau kita tidak bisa, buatkan saya. Bagaimana Instagramnya main, TikToknya main, Facebooknya main. Media sosial ini benar-benar sangat membantu bagi pengusaha. Saya cerita, saya punya sahabat desainer di Jakarta, Eko Chandra, yang desainnya Indonesia, yang selalu membuat baju musik ingat. Dia nawari saya, Bunda, saya punya marketplace, saya minta pengrajin batik dan aksesoris turunannya, misalnya sepatu, jilbab dan semuanya. Oke, saya share nih ke teman-teman. Hanya satu yang mau. Foto harus berantakan. Oh, aku foto apa lebih benar sebenarnya apa, Pak? Kriteria itu apa harus masuk. Yang punya itu Eko Chandra, desainer terkenal di Indonesia. Ini peluang pasar karena secara tidak sengaja karena saya kenal baik. Dan kebetulan pengusaha itu masih muda, usaha batik itu dia betul-betul kreatif. Foto-fotonya, kata-katanya, ya anak-anak kekinian, generasi Z yang sekarang anak-anak milenial. Pergabungan terus ya, sudah jual belinya dia sendiri. Izin, Bu Dewi. Siap. Dipercepat. Baik. Sudah. Terima kasih. Ini berapa